Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Marfaki, izin menjelaskan proyek PS itu tentang ini soalnya. Kemudian buatlah rancangan basis data untuk food court menggunakan ERD dan normalisasi. Untuk ERD-nya sudah ada di sini karena panjang banget. Nah, untuk normalisasinya di sini sudah selesai semua dari bentuk tidak normal, untuk normal 1, normal 2, dan normal 3 sudah selesai semua. Kemudian untuk desainnya adalah seperti ini, saling berkaitan, yaitu login user pada bagian ID register berelasi dengan ini. Kemudian transaksi juga mengambil data dari sini, data saldo juga dari sini. Kemudian di histori pembelian juga mengambil di sini. Dan yang menu makanan minuman juga ini ngambil dari histori pembelian. Kemudian metode pembayaran mengambil relasi dari sini. Ya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk ERD dan normalisasi, link filenya saya upload di Google Drive, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Kemudian implementasikan basis data yang ditampilkan dalam bentuk data desain database MySQL ya, seperti ini ya, database MySQL-nya sudah berelasi satu sama lain dan semuanya jalan. Kemudian isi setiap tabel minimal 5 data, kita cek semuanya. Histori pembelian ada bagian menu dan saldo. Nah, sudah ada 5 data, ini juga 5 data. Karena yang lainnya itu datanya akan bertambah ketika ada transaksinya telah dilakukan gitu. Sehingga ya cuma 2 itu aja yang ada 5 datanya. Nanti saya contohkan pengaplikasiannya. Dan buatlah REST API dengan melakukan pengujian pada Postman, menampilkan perubahan database untuk transaksi. Yang pertama adalah menambahkan register user. Codingnya adalah seperti ini. Di operasinya, kemudian ini yang di register user. Operasinya seperti ini. Nah, ada username dan segala macamnya di sini. Kemudian untuk register usernya seperti ini. Cara menggunakannya adalah yang pertama kita buka Postman, kemudian pilih metodenya adalah metodenya post. Kemudian linknya adalah seperti link yang tempat penyimpanan file yang ini, register user ini. Kemudian diisi kolom-kolomnya sesuai dengan yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, saya menggunakan Zoom. Nah, kita cek ke bagian register user, datanya ada 6 data, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti datanya akan masuk ke bagian sini. Kita send. Nah, register user berhasil, kita reload. Nah, Bayu Putra dengan ini data yang kita isikan tadi di Postman. Mengapa di sini angkanya 10? Karena di sini menggunakan auto increment. Nah, auto increment pada bagian ID register, sehingga di sini kita tidak perlu menambahkan lagi, namun secara otomatis nanti ininya adalah sesuai urutan ini, dan ini kita tidak perlu ngisi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu login. Login di sini menggunakan, nah,
Di sini tuh fungsinya adalah untuk mencari sebuah login user itu berdasarkan ID. ID ini dapat dari mana? ID ini dapat dari sini. Oke, DB operasinya di sini nih. Login user ini kurang lebih kita menggunakan left join supaya nanti muncul tampil ininya, tampil hasilnya. Kemudian yang untuk login user ini ID ini nah dapat dari sini. Ini dan sini. Nah, ini adalah field yang sesuai dengan apa yang ada di database. Kita coba jalankan, misalnya kita sebagai contoh kita buka databasenya, kita cari yang login user. Nah, untuk login user sendiri, kita sebagai contoh kita akan mencari misal nomor 3, ada username Fahri 289. Fahri 289 adalah ID-nya 3. Kita cari. Nah, untuk mempermudah tampilan biasanya saya menggunakan JSON bukan HTML. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. 33 Fahri 289 Fahri Ma'arif @gmail.com. Nah, ini datanya sesuai dengan yang ini. Kemudian kita masuk ke hal selanjutnya yaitu menampilkan menu makanan dan minuman. Kurang lebih sama seperti yang login user. Kita itu adalah untuk menampilkan saja. Yang pertama kita lihat dulu. Nah, ada isi-isinya seperti ini. Nanti kita akan panggil ID-nya menggunakan urutannya kurang lebih seperti ini juga. Nah, yang ini sudah saya buat menu pada bagian body ID pilih yang kedua. ID ini yang ini didapatkan dari sini seperti yang tadi. Nah, ini. Nah, kita dapat data ID ini dari sini, dua ini. Sehingga kita bisa memanggil file fieldnya ini yang ini sesuai dengan database. Oke. Yang kedua, misalnya kita panggil ID kedua. ID kedua ini ada mie goreng, mie ayam, dan ini deskripsinya, ini gambar menunya, ini harga, dan ini stoknya ada 8. Kita coba. Nah, ini mie ayam. Nah, ini sesuai dengan yang ini datanya. Kita coba yang lain, misalnya pilih angka ya, bisa juga. Nah, bisa juga. Nah, kemudian untuk menampilkan transaksi kita taruh bagian akhir supaya nanti menjelaskannya lebih mudah. Kemudian langsung kita ke bagian saldo e-payment. Ya kurang lebih sama seperti step-step sebelumnya. Saldo e-payment ini manggil menggunakan ID. Contoh ID-nya ada ID 3. Kita masuk ke sini ke bagian saldo. Nah, pada bagian saldo ini kan ada saldo user, ada saldo ID saldo. Kita panggil ID saldo dan ID user ini dapat dari sini. Nah, ini sudah saling berkaitan, jadinya kita bisa klik dari sini. Sudah saling relasi. ID saldo kita cek ID saldo yang nomor 3. Di sini ID saldo nomor 3 namanya siapa? Namanya Fahri, username Fahri Ma'arif. Kita coba, harusnya tampilnya Fahri Ma'arif. Nah, sukses. Kita beli JSON, nah tampil di sini. Jadi ID saldo yang ketiga dengan ID user 3 yaitu Fahri Ma'arif memiliki saldo senilai Rp50.000. Kemudian langkah selanjutnya kita menampilkan histori pembelian. Histori pembelian juga sama, kita masih menggunakan view ini. Nah, di sini kurang lebih nanti kita akan menampilkan yang ada di sini. Angkanya adalah 4, 5, 6, dan mungkin nanti akan bertambah ketika saya melakukan sebuah transaksi. Nah, historis ini ID-nya sama didapat dari ID-nya dari sini. Dan kemudian ini field yang sesuai dengan database-nya.
kita akan cari berdasarkan ID. Kita misalkan ID menggunakan ID ini harus sama dengan yang ada di sini. Menggunakan ID history. Misalnya kita pilih angka 5. Kirim. Nah, di sini ID history 5 ini dilakukan oleh user 1. User 1 kita cek menggunakan data saya ya. Mana data saya? Nah, ini ID user 5. Ini kan menggunakan maaf. Menggunakan ini Odi Adrian ya. Nah, kan Odi Adrian. Dan ini keterangan-keterangan lebih lanjut sesuai dengan ini. Oh, sorry, salah klik. Nah, ini kan 51, berarti kan kita menggunakan user ini. Menggunakan, nah, cek yang ini. Coba kita ganti yang lain, misalnya di sini kan ada banyak, kita coba yang 6 coba. Apakah masih tampil? Nah, tampil juga ya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian menampilkan history. Kemudian yang paling penting di sini adalah melakukan transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini saya buat menggunakan saya memanfaatkan di sini menggunakan rutin. Jadi menggunakan store prosedur. Ya, store prosedur ini nantinya bisa mengurangi jumlah saldo dan juga stok menu. Kita new tab di sini. Ini ada contoh menu, kemudian ini saldo. Nah, kita buka juga transaksi pembelian. Harusnya jika kita execute di sini juga bisa. Nanti saya contohkan yang dari sini, dari transaksi sini. Nah, misalnya kita nanti melakukan pembelian nasi goreng. Nasi goreng kan menggunakan ID-nya 1. Misalnya gini. Oh, sorry. Misalnya ID user 1 siapa? ID user 1 nama saya ya. Nama saya ID user 1. Kalau enggak kita coba cari yang lain. Misalnya udah ID user 1. Berarti orang dengan ID user 1 membeli makanan dan minuman dengan ID 2. ID 2 menu kan yang ini. Nah, ID 2 berarti kan mie ayam. Kemudian jumlahnya ada 2, berarti membeli 2 mie ayam. 2 mie ayam kan di sini mie ayam stoknya masih 8, kemudian saldonya masih 45.000. Harusnya cukup kan? Ini 15 dikali 2 masih ketemunya 30.000. Jadi sisa 15.000 nanti di sini. Di sini. Oh iya, ini dapat dari mana? Pay ID user dan seterusnya. Ini dapat dari nah dari sini. Kita coba edit. Nah, datanya dapat dari sini. Sama juga kalau kita mau coba execute bisa juga melalui langsung dari sini. Nah, formnya sama. Oke. Nah, metode pembayaran ini TF ada beberapa metode pembayaran. Contohnya ini saya berikan contoh di slide sini. Metode pembayaran. Nah, jadi ini sudah saya buatkan ID jadi kita bisa panggil lewat transaksi. Jadi sudah berkaitan ya. Oke, coba kita ini user 1 makanannya
yang kedua. Berarti kan nanti mie ayam ini dari 8 harusnya jadi 6, kemudian ini jadi 15.000. Oke, kita coba. Kita send. Nah, transaksi berhasil. Transaksi berhasil harusnya datanya itu masuk ke sini. Nah, sekarang kan ini jam 6.39. Nah, ini data di sini masuk dengan jumlah 2 item oleh ID user 1. Nah, ID transaksinya juga sama menggunakan auto increment sehingga kita tidak perlu ngisi ini, secara otomatis sudah ada dengan harga yang uangnya kita bayar 30.000. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini harusnya kan berkurang. Kita coba dari angka 8 sekarang jadi 6. Jadi jumlah stoknya itu bisa berkurang melalui stop prosedur ini. Kemudian saldonya harusnya 45.000 jadi, oke, benar. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya ulangi lagi nanti untuk ERD dan normalisasi, kemudian desain database biar mudah Ibu untuk koreksi. Saya upload ke Google Drive, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.